Namun kita sebagai bangsa besar, mari kita telusuri siapa sebenarnya Israel, siapa sebenarnya Arab, siapa sebenarnya Indonesia. Sehingga dari pemahaman yang dalam, bersumber dari sejarah, dari kitab-kitab yang semuanya disucikan oleh penganutnya, baik itu Taurat, Musa, Injil, Kristiani, maupun Quran, Islami. Saudara-saudara, bangsa Ibrani, orang sering mengatakan bangsa Ibrani untuk nama Israel, dan bangsa Arab. Siapa mereka berdua ini? Bangsa Ibrani, bangsa Arab, termasuk golongan Semit, berasal dari keturunan Sem, putra Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam memiliki 3 putra, Sem yang nanti menurunkan Semit, kemudian Ham dan Yafet. Saudara-saudara, dari situlah, dari Sem putra Nuh itulah diambil nama atau suku Semit atau bangsa Semit. Dari bangsa Semit ini terlahir bangsa-bangsa. Ada bangsa Assyria. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habagat, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah mendukung pelayanan Habagat. Dan terus dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat Bapak Ibu semua. Dan saudaraku, saya melihat di media sosial, khususnya di TikTok, sangat banyak sekali beredar video daripada Syekh Panji Gumilang. Video ini sudah pernah beredar, tetapi hari-hari ini itu sangat banyak beredar, sangat banyak diupload ulang, beredar ulang, viral kembali mengenai apa yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang terhadap Israel. Nah, saudaraku, kita sering mendengar bagaimana para ustadz pemuka-pemuka agama dari seberang yang begitu benci terhadap Israel. Banyak sekali di antara mereka mengutuk Israel. Kenapa mereka kutuk? Yang pertama sekali karena ketidaktahuan. Yang kedua karena ikut-ikutan. Banyak orang mengutuk, ya aku kutuk juga. Ya, supaya tidak dianggap bahwa aku ini antek-antek Yahudi, antek-antek Zionis, supaya aku tidak dianggap membela Israel. Jadi Bapak Ibu, benar-benar ada sebagian kelompok orang yang tidak tahu apa-apa, tetapi dia sok tahu, sehingga dia ikut-ikutan mengutuk Israel. Padahal tidak tahu apa yang dia kutuk. Kenapa dia mengutuk? Tidak tahu. Nah, seperti yang kita lihat 2 hari yang lalu, bagaimana Bapak Ma'ruf Amin juga ikut mengutuk Israel. Beliau mengutuk atas serangan Israel yang Israel lakukan terhadap Palestina. Bapak Ma'ruf Amin tidak pernah mengutuk bagaimana Hamas menyerang Israel. Tidak beliau kutuk. Ya, tidak. Kenapa? Apa gara-gara kelompok Hamas ketika dia menyerang Israel menyebut nama Tuhan, mereka takbir, teriak Allahu Akbar? Atau bagaimana? Sehingga kemungkinan Bapak Ma'ruf Amin atau teman-teman yang lain, pemuka agama dari seberang, beranggap bahwa ini adalah orang yang seiman dengan kita. Ini adalah kelompok orang yang seagama dengan kita. Sekalipun dia membunuh, sekalipun dia menyerang, sekalipun dia membinasakan orang, sekalipun dia ingin menenggelamkan negara orang, no problem. Tidak apa-apa, yang penting seiman, yang penting seagama. Apakah seperti ini? Ayo berpikir dengan akal yang sehat. Kita berpikir kristis. Apakah agama menyuruh kita seperti itu? Atau adakah Tuhan yang menyuruh kita untuk membunuh, membinasakan orang lain? Saya rasa tidak ada. Karena semua Tuhan, kalau kita bertanya kepada pengikutnya, ya,
Semua Tuhan melarang untuk membunuh. Tidak ada Tuhan yang menyuruh untuk membunuh. Maka saya sering sekali sampaikan di saat saya melakukan penginjilan, Bapak Ibu. Saya sampaikan apa? Seandainya di dalam kekristenan itu tidak ada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus tidak hadir, maka tidak ada bedanya iman kita dengan iman tetangga kita. Tidak ada bedanya agama kita dengan agama tetangga kita. Yang membuat kita berbeda adalah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Inilah yang membuat kita berbeda. Jadi ketika ada larangan jangan membunuh, itu benar-benar diterapkan dalam Alkitab. Yesus perintahkan kepada kita semuanya, kasihilah orang yang memusuhi kamu, kasihilah orang yang membenci kamu, doakan mereka yang menganiaya kamu, doakan mereka yang berlaku licik kepada kamu, doakan mereka yang menghina kamu, doakan mereka yang mencemooh kamu. Ini perintah daripada Yesus HaMashiach. Berbeda dengan perintah para rasul-rasul yang lain, para nabi-nabi yang lain itu berbeda. Berbeda dengan utusan-utusan yang lain, sangat berbeda. Berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang lain, sangat berbeda, Bapak Ibu. Sangat berbeda, maka kita bangga sekali kita dimiliki oleh Adonai Yesus HaMashiach. Bangga sekali kita percaya kepada Dia yang nuzul menjadi manusia yang sempurna. Tidak ada satu manusia pun bisa mendapatkan kesalahan, dosa, pelanggaran pada diri Yesus. Tidak ada. Maka kita patut bersyukur, Bapak Ibu. Dia hadir ke dunia ini menyelamatkan kita dari dosa kita. Seandainya Dia tidak hadir menyelamatkan kita dari dosa kita, maka semua kita pasti binasa masuk neraka. Pasti. Apalagi di dalam iman saya yang lama, Bapak Ibu, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk neraka. Mana ayatnya? Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hataman maqdiyan. Semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Artinya orang masuk neraka sudah ditetapkan. Ada orang yang bela diri. Di ayat tersebut tidak dikatakan masuk neraka, tetapi mendatangi neraka. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Adakah orang yang mau mendatangi neraka? Untuk apa mendatangi neraka? Apakah untuk bertamasya? Apakah untuk jalan-jalan? Apakah untuk main-main? Atau untuk menyaksikan sesuatu? Tidak ada orang yang mau mendatangi neraka. Tidak ada. Tetapi Maryam 1971 sudah ditegaskan, sudah dikatakan, sudah disampaikan, sudah diberitahukan, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hataman maqdiyan. Semua orang, tidak ada kecuali, semua orang yang namanya manusia pasti mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, gini saya rasa pasti sangat jelas apa yang saya sampaikan. Ada yang berkata nanti Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Dari mana kita tahu kalau kita ini orang yang bertakwa? Apakah Allah memberitahukan bagaimana tingkat ketakwaan seseorang? Bukankah di ayat yang lain juga Allah berkata, sekalipun engkau beramal saleh, engkau melakukan ini, engkau banyak pahala, moga-moga engkau termasuk orang-orang yang beruntung. Sudah semuanya dilakukan. Amal, pahala, kebaikan, menolong, membantu orang lain. Apa kata Allah? Moga-moga engkau menjadi orang yang beruntung. Masih moga-moga. Kepastian keselamatan itu real kita dapatkan dalam pribadi Adonai Yesus HaMashiach, dalam pribadi Kristus. Siapapun yang percaya kepadaku, maka orang itu mendapatkan hidup yang kekal. Itu dikatakan, ditulis, tercatat. Ada ayatnya. Kita bisa membaca dengan begitu jelas. Karena sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, Ibu. Nah, itu dia Bapak Ibu. Oleh karena itu, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habagat, kembali ke pokok pembahasan kita yang akan saya bagikan kali ini mengenai video Bapak Panji Gumilang, Syekh Panji Gumilang,
beredar kembali, viral kembali, heboh kembali, dan sangat mengagetkan banyak orang. Nah, kenapa Bapak Ibu? Sekalipun beliau sudah kemana kita juga nggak tahu ya. Yang jelas karya-karya beliau di medsos itu masih bisa diakses, masih bisa dilihat, masih bisa disaksikan oleh ribuan orang. Bahkan jutaan orang menyaksikan apa yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang. Sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh kebanyakan pemuka agama. Jadi seperti saya katakan tadi, banyak orang mengutuk karena tidak tahu, atau mereka memang mengutuk karena dipaksakan sehingga harus mengutuk supaya tidak dianggap itu temannya, sahabat kerabatnya, tidak dianggap antek-anteknya, tidak dianggap sekutunya, dan lain sebagainya. Ya, itu banyak sekali pemuka agama mengutuk Israel. Ikut-ikutan. Kemarin juga kita juga melihat Bapak Ibu, dia juga sudah mulai mengutuk Israel. Ya, sudah mulai mengutuk Israel mengenai rumah sakit yang katanya menurut informasi yang kita dapatkan di media lokal, di mana Israel katanya menyerang sebuah rumah sakit. Padahal informasi yang sesungguhnya, yang sebenarnya adalah rumah sakit yang hancur itu bukan Israel yang serang, tetapi Hamas sendiri, ya, kena roket Hamas. Nah, tetapi Bapak Ibu tidak pernah diliput oleh media lokal. Nah, kita bersyukur dengan adanya internet. Kalau tidak Bapak Ibu, kita juga telan mentah-mentah apa yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita saksikan di media-media lokal. Karena mereka menyampaikan, memberitakan kabar yang tidak sebenarnya terjadi. Jadi mereka putar balik semuanya. Ya mungkin karena seiman, seagama, seakidah, gara-gara orang Hamas itu ketika melakukan kejahatan, ya, ketika melakukan kejahatan itu dia teriak nama Tuhan, dia takbir Bapak Ibu. Kalau bagi saya itu kejahatan, karena membunuh orang, membinasakan orang itu kejahatan. Tetapi tidak dikutuk, saudaraku. Tidak ada yang kutuk, bahkan banyak yang mendukung, banyak yang memberikan dukungan, banyak yang teriak juga nama Tuhan ketika Hamas melakukan serangan. Tetapi di saat dibalas oleh Israel, ramai-ramailah orang mengutuk. Ramai-ramai orang mengutuk. Ya, termasuk wakil presiden, apalagi pemuka-pemuka agama, apalagi orang awam, saudaraku, yang tidak mau melihat sejarah. Sudah jelas-jelas sekali. Tetapi bagi mereka yang mau berpikir, mau melihat sejarah, mereka tidak langsung mengutuk. Kita juga tidak senang terhadap peperangan ini, karena yang menjadi korban adalah rakyat jelata. Kita juga berharap supaya peperangan ini secepatnya berakhir. Kita berdoa supaya diberikan kedamaian kepada Yerusalem dan ketenangan juga kepada Palestina. Tetapi sebagaimana yang sering saya sampaikan, Palestina itu tidak akan tenang hidup mereka apabila masih ada Hamas di daerah Palestina. Hamas yang begitu biadab, sekelompok orang yang sangat biadab. Ya, benar-benar kelompok orang yang hatinya hati setan. Benar-benar Hamas ini kelompok orang yang hatinya hati setan, kelakuannya kelakuan setan, perbuatannya perbuatan setan. Ini Hamas. Nah, selama Hamas, manusia biadab, manusia yang tidak punya hati nurani berada di Palestina, selama itulah Palestina tidak akan aman, damai, dan tenang, tidak akan. Dan yang sangat membuat kita tidak habis pikir adalah ketika ada rakyat Palestina mengungsi ke daerah-daerah Arab, semua pada tutup, tidak terima. Kenapa mereka tidak terima? Arab tidak terima, Mesir tidak terima. Kenapa? Ini coba direnungkan, coba dipikirkan. Hanya Israel yang menerima. Israel yang memberikan semua fasilitas kepada Palestina. Makanya Presiden Palestina tidak mengutuk Israel dan tidak pernah menyebelah kepada Hamas. Bahkan Presiden Palestina mengutuk Hamas. Serangan Hamas itu tidak bisa ditoleransikan karena itu bukan
Palestina. Ini kata Bapak Presiden Palestina. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita lihat sama-sama, kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video ini, sejarah yang dibukakan oleh Syekh Panji Gumilang yang sangat viral, heboh, geger kembali. Bagaimana cuplikan videonya? Mari kita simak sama-sama. Dan sebelumnya, kepada teman-teman dari seberang yang nonton, tempatkan hati dan pikiran kalian di tempat yang netral, baru kalian nonton video ini. Mari kita lihat sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Namun kita sebagai bangsa besar, mari kita telusuri siapa sebenarnya Israel, siapa sebenarnya Arab, siapa sebenarnya Indonesia. Sehingga dari pemahaman yang dalam, bersumber dari sejarah, dari kitab-kitab yang semuanya disucikan oleh penganutnya, baik itu Taurat, Musa, Injil, Kristiani, maupun Quran Islami. Saudara-saudara, bangsa Ibrani, orang sering mengatakan bangsa Ibrani untuk nama Israel, dan bangsa Arab. Siapa mereka berdua ini? Bangsa Ibrani, bangsa Arab, termasuk golongan Semit, berasal dari keturunan Sem, putra Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam memiliki 3 putra, Sem yang nanti menurunkan Semit, kemudian Ham dan Yafet. Saudara-saudara, dari situlah, dari Sem putra Nuh itulah diambil nama atau suku Semit atau bangsa Semit. Dari bangsa Semit ini terlahir bangsa-bangsa. Ada bangsa Assyria yang ada di Babylon, Irak. Ada bangsa Fenisia dan Aram yang tinggal di Suria atau Syria sekarang ini. Bangsa Ibir atau Ibrani yang tinggal di Kanaan atau Palestina. Kemudian bangsa Arab di Jazirah Arab yang sangat luas, sehingga bangsa Arab ini bangsa pengembara. Saudara-saudara, Ibrani merujuk ke suku bangsa Israel yang memakai bahasa Semit dan bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Orang Israel lebih mahir bahasa Arabnya dari Muslim Indonesia yang tidak pernah belajar bahasa Arab. Israel merujuk kepada Bani Israel yang terdiri dari 12 suku yang menurut kepercayaan merupakan keturunan daripada 12 putra Yakub, yang kemudian Yakub berubah menjadi nama Yisrael, yang kemudian terkenalah setiap disebut Israel, maka itu adalah Yakub bin Yulhat bin Ibrahim bin Terah bin Noah bin Adam yang akan membawa bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Saudara-saudara, sekarang Israel merujuk ke negara Israel modern hari ini. Sedangkan Palestina sampai dengan Kanaan itu merupakan tanah yang dijanjikan menurut pandangan orang-orang Israel. Bagi bangsa Israel, Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Mari kita baca leluhur bangsa Ibrani dan bangsa Arab.
melalui pohon silsilah nasab mereka. Saudara-saudara, kalau kita berbicara nasab para nabi ini, atau para tokoh-tokoh, atau para tokoh yang ada dalam sejarah umat manusia ini, kita tidak bisa melupakan kitab perjanjian, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena itu yang terlebih dahulu mencatat perkembangan umat manusia, baru Al-Quran. Saudara-saudara, dari kejadian perjanjian lama, pasal 11 ayat 26, seorang besar bernama Terah, keturunan daripada Nuh, melahirkan seorang putra dan saudara-saudaranya bernama Ibrahim. Kalau kita umat muslim memberikan laqab alaihi salam atau Ibrahim Khalilur Rahman atau Khalilullah. Ibrahim mempunyai istri. Yang pertama Surai atau Sarah, yang selanjutnya adalah Ibu Hajar, yang selanjutnya adalah Ibu Keturah. Mari kita baca silsilah. Kalau tadi sampai kepada Ibrahim, Ishak, kemudian yang lain-lainnya, itu dibaca dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita membaca keturunan daripada Ibrahim alaihissalam yang ditulis oleh Ibnu Hisham di kitab Sirah Nabawi. Ibrahim alaihissalam, Ibrahim Khalilur Rahman, menikah kepada Hajar. Hajar memperanakkan Ismail alaihissalam, seorang nabi. Dari keturunan ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakan 27 generasi. Ismail alaihissalam kemudian turun kepada Nabat, kemudian Yashu'ab, kemudian Ya'rub, kemudian Tariyah, kemudian Nuhar, kemudian Muqawwim, kemudian Udda atau orang membaca Udada, kemudian Adnan, kemudian Ma'ad, kemudian Nizar, kemudian Mudar, kemudian Mudrikah, kemudian Khuzaimah, kemudian Kinanah, kemudian Nadar. Nadar menurunkan Malik, Malik menurunkan Fihir, Fihir menurunkan Ghalib, Ghalib menurunkan Lu'ay, Lu'ay menurunkan Ka'ab, Ka'ab menurunkan Murrah, Murrah menurunkan Kilab, Kilab menurunkan Qusay, Qusay menurunkan Abdu Manaf, Abdu Manaf menurunkan Hashim, Hashim menurunkan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib menurunkan Abdullah, Abdullah menurunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa membaca silsilah adalah dari Nabi Muhammad baru kepada Ismail, pada Ibrahim. Saya merubah supaya kita membiasakan mendahulukan kakek moyang baru anak moyang. Ini dari sisi turunan Ismail yang nanti membawa agama yang dinamakan Islam. Kemudian Ibrahim alaihissalam menikah kepada Sarah. Beliau memiliki satu orang anak yang namanya Yilhaq atau Ishak dalam bahasa Arab. Dari Ishak ini
menurunkan Yakub yang kemudian berubah nama, diberikan oleh Tuhan, Yahweh menurut mereka, Yehova menurut orang Nasrani, Allahu menurut orang Islam. Berubah nama menjadi Yisrael atau Israel. Israel punya putra 12 putra. Kalau kita baca Quran dari Yusuf. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Jelah Bagian, bagi para tanggapan Bapak Ibu semua, setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video yang baru saja kita lihat, yang baru saja kita dengar, apa yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang. Hampir tidak pernah kita menonton, Bapak Ibu melihat, menyaksikan teman-teman itu pemuka agama dari seberang itu mengutuk Hamas. Ya, hampir tidak pernah kita mendengar. Ada 1-2 ustadz, tetapi sangat sedikit. Ya, 1 juta banding 2. Jadi hilang nih peredaran Bapak Ibu. Bahkan yang mengutuk Hamas itu benar-benar dikutuk oleh banyak orang di bangsa dan negara kita. Nah, ini dikarenakan sudah dibutakan oleh sejarah. Dibutakan dengan keadaan yang ada, dibutakan dengan kebenaran, kemungkinan seperti saya katakan tadi, bahwa karena ini adalah orang yang dianggap seiman dan seagama, gara-gara Hamas di saat melakukan serangan, dia teriak nama Tuhan. Dia sebut nama Tuhan, dia takbir. Biarlah video ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan kebenaran tetaplah kebenaran. Tidak bisa diganggu-gugat. Sekalipun banyak orang yang memusuhi, kebenaran itu tetap kebenaran. Tanpa ada yang membela pun, kebenaran itu tetap kebenaran. Kebenaran bisa membela dirinya sendiri. Ini zaman internet. Banyak orang sembunyikan, tetapi internet membuka selebar-lebarnya, seterang-terangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasya. Ruh Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Muhtadin. Terima kasih.